Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya dari channel Al-Fatah Haja. Dan di sini saya ada HP Oppo F7 yang kondisinya itu seperti ini doang ya. Mentok logo jendela alias potlop. Dan HP-nya juga sudah saya coba untuk hard reset, namun sama aja. Jadi HP-nya harus di flash. Ya kita coba aja lah ya, semoga berhasil. Oke, let's go. Pertama-tama mari kita bongkar terlebih dahulu HP-nya. Semua baut dilepasin dan angkat juga untuk mesin bagian atasnya. Dan jika sudah kalian kerok ya di bagian CPU-nya, CPU dan MMC ya, bagian ini di bawah kamera depan. Di sini. Lalu jika sudah aku siapkan ini ya, pemotong kuku. Sebenarnya kalau kalian punya pemotong yang buat bersihin PCB begitu sih lebih bagus sih. Tapi kalau enggak pakai ini aja enggak apa-apa. Dan congkel-congkel untuk bagian yang ini kalian tahu nggak? Kelihatan nggak? Pokoknya di situlah ya. Di tengah-tengah antara CPU dan MMC-nya. Ya inti gambarnya seperti ini. Dan jika sudah rakit HP-nya menjadi seperti inilah ya kurang lebihnya. Jadi baterainya di situ dan ya intinya mesinnya menghadap ke atas. Oke, sekarang kita ke tampilan fisik. Kita masuk ke firmware-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya menyimpannya di folder Oppo F7. Dan sekarang kita buka terlebih dahulu untuk MTK bypass versi 10. Oh iya, pastikan juga nonaktifkan antivirus terlebih dahulu ya sebelum membuka aplikasi ini karena memang terdeteksi virus. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Dan juga kita akan buka SP Flash Tool juga. Oke, kita tunggu sebentar lah ya. Harusnya sih tidak lama untuk buka aplikasi beginian sih. Oke, ini ya muncul begini, kita klik OK aja dan ya OK lagi. Lalu masukkan file DA-nya ya atau file download agent. Di sini kalian pilih back dulu aja sampai ke file itu ya, Oppo F7 yang bin. Oke, lalu load firmware-nya ya seperti biasa Android Skater lah ya. Lumayan lama di sini enggak sih? Sebentar aja dan jika sudah kita ke tampilan MTK Out Bypass Tool versi 10 lagi. Nah, dan step ini yang lumayan krusial kalian perhatikan ya. Karena mungkin kalau misal banyak gagalnya akan ada di sini. Pertama-tama kalian pilih disable out di MTK Out Bypass Tool-nya seperti biasa. Lalu siapkan HP-nya yang sudah kita atur sedemikian rupa tadi. Dan kalian shortkan HP-nya dengan titik yang ini, bukan yang saya tunjuk pakai pinset ya, titik yang saya tunjuk pakai centang biru seperti itu. Dan sambungkan ke ground itu kaleng ya, bebas kaleng yang mana aja, yang penting yang besi-besi itu kalau kalian belum tahu. Nah itu dua titik itu sambungkan pakai pinset sambil masukkan kabel data dengan baterai yang terpasang. Nah ini adalah proses saya untuk di MTK Out Bypass Tool-nya. Dan jika lama nggak kedetek begini, kalian cabut terlebih dahulu baterainya ya. Cabut terlebih dahulu baterainya, lalu pasangkan lagi dan shortkan lagi. Pokoknya sampai HP-nya terbaca di MTK Out Bypass tuh. Tulisannya device not found. Pastikan juga sudah install driver MTK ya yang pasti. Oke, dan jika sudah kita klik lagi disable out-nya ya kan. Dan sambungkan lagi HP Oppo F7-nya dan alhamdulillahnya kali ini HP-nya sudah berhasil terdetek. Dan jika sudah terdetek itu tampilannya seperti ini ya. Ada Helio P60, disable device. Tapi ternyata kedetek doang ya. Di sini masih disable device security fail ya. Dan jika fail ya kalian cabut lagi baterainya. Tapi gak apa-apa guys, jangan menyerah. Kita klik lagi disable out-nya.
Kita sambungkan lagi ke HP-nya menggunakan kabel USB sambil disortkan tentunya ya. Dan kita tunggu lagi. Alhamdulillah sudah terdetek ya. Kalau terdetek itu tulisannya warna biru guys. Now you can use SP Flash Tool in any MTK tool. Nah, jika sudah seperti itu, kita ke tampilan SP Flash Tool-nya. Sekarang kita perbesar terlebih dahulu dikit, kita klik download langsung aja ya. Dan alhamdulillah ya, langsung tulisan merah begini. Dan kalau udah begini, kalian udah diem aja, nggak usah aneh-aneh. Kalian tinggal ngopi, tinggal makan, tinggal ngapain aja. Yang penting pastikan laptopnya tidak mati tiba-tiba ya. Kalau misal laptop kalian nggak pakai baterai atau tiba-tiba mati listrik, kalian pakai PC lah, itu nggak lucu guys, HP-nya bisa mati. Dan jika sudah seperti ini, jangan sampai kesenggol. Dan ya sepertinya seperti itu aja. Dan sekarang saya mau sedikit ngejelasin ya, untuk kenapa sih HP Oppo F7 ini harus sampai ke dibongkar-bongkar begini ya. Mungkin kan aku belum cerita juga. Jadi untuk HP modelan begini ya, HP Oppo F7 ini itu memang security-nya lumayan tinggi guys. Untuk security-nya, jadi tidak bisa hanya sekadar mengandalkan tombol volume atas bawah dan begitu. Jadi satu-satunya cara adalah test point. Lah, untuk HP MediaTek terutama yang HP-nya model-modelan baru begini, test point-nya itu ada di dekat CPU yang biasanya juga digunakan buat direct MMC seperti itu. Jadi memang ya bagaimana lagi ya, namanya test point-nya di situ ya harus kita bongkar, dan ya kita bahkan ngelukain kalengnya. Beda sama HP Xiaomi kayak Redmi 4A, Redmi 5A yang memang test point-nya itu ada di luar. Jadi bisa kita tinggal test point untuk flash tanpa harus bongkar ini itu, bongkar mesin ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini masih bisa diatur, dan ya kita nggak harus sampai direct MMC juga, apalagi sampai ganti MMC, karena memang HP-nya sih masih MMC-nya masih bagus harusnya ya, karena bisa di flash seperti ini. Dan semoga ya bisa berhasil sampai ke menu nanti. Oke, sekarang kita percepat aja videonya. Oke, dan alhamdulillah download oke begini berarti sukses, dan kita ke HP-nya kembali. Dan ya kita copot untuk kabel USB-nya dan kita rakit kembali untuk HP-nya ini ya, kita rapihkan. Dan ternyata ada yang ganjel, tentu saja karena kalengnya tadi kita kurang rapih ya. Saya kurang rapih untuk masangnya, jadi saya potong-potong lagi dan luruskan. Dan jika kalian motongnya rapi sih harusnya nggak seperti ini ya. Ya maaf lah ya, orang beda-beda guys. Dan hasilnya kurang lebih seperti inilah ya. Yang penting lumayan rata, dan kita pasangkan lagi HP-nya. Dan sambil kita baut-bautin ini HP-nya, kita nyalakan terlebih dahulu ya. Dan alhamdulillah muncul logo Oppo. Semoga aja bisa sampai ke menu. Dan sekarang kita tinggal menunggu HP-nya booting sampai ke menu, dan ya semoga aja bisa normal kembali lah ya, karena ya ini adalah hal yang bisa saya lakukan maksimalnya begini. Oke. Dan sepanjang video ini adalah voice over kecuali pas HP-nya jadi sampai ke menu guys. Alhamdulillah guys, jadi cuy, yedem. Oh my god, oh my lord. Dan ya itu adalah live reaction dari saya. Waduh, maaf ya kalau lebay, karena saya aslinya nggak expect guys, HP ini bakal bisa nyala normal dengan cara seperti ini ya. Karena saya ekspektasinya ya udahlah ya, karena HP ini udah dibawa ke counter,
Jadi ya mau bagaimana lagi, kita usahakan aja yang terbaik, dan ternyata alhamdulillahnya diberikan rezeki buat HP ini bisa nyala kembali normal. Dan special mention tentu saja untuk suhu kita semua ya, Mobil Care ID yang sudah membagikan link dan tutorialnya. Pokoknya saya nanti kasih linknya, link videonya beliau, link downloadnya semuanya ada di sana. Dan ya gratis guys, filenya tidak berpassword dan kalian nggak usah bayar. Yang penting kalian ya support aja lah bagi suhu-suhu kita ini. Oke, dan ya begitu aja, semua linknya ada di videonya beliau, dan videonya beliau akan saya cantumkan di deskripsi seperti itu. Dan kita cek-cek terlebih dahulu lah ya, untuk wifi ini tentu saja normal karena bisa nyala ya kan. Dan kita cek juga emailnya, bintang pagar 06 pagar, dan emailnya ada ya guys. Oke, mantap, terima kasih sudah nonton, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.